terutama ketika kalian adalah korban narcissistic abuse yang mau berusaha move on dari hubungan kalian tersebut. Tentu ini kita tahu gitu ya, bahwa kalian para korban narcissistic abuse itu ketika kalian udah mengetahui bahwa ternyata selama ini yang kalian jalani dengan seorang narsistik itu adalah sebuah manipulasi, bagaimana kalian itu ternyata dianggap supply, ketika kalian memberikan ketulusan tetapi dibalas dengan kejahatan, ketika kalian melihat gambar besarnya, ada rasa marah yang luar biasa bagi kalian. Di antara teman-teman tersebut memang kondisinya ada yang berbeda-beda. Ada yang sekarang memang sedang mencoba move on, tetapi ada juga yang kemudian masih dalam proses berpikir untuk mengambil langkah hukum. Intinya adalah suatu hari kalian harus melepaskan semua dendam dan kemarahan kalian dan melangkah ke depan, memutus semua masa lalunya kalian. Oke? Nah, walaupun kamu sudah memutuskan untuk melangkah ke depan, pasti rasa marah dan rasa dendam itu pasti akan tetap menghantui kamu kan, gitu ya. Kamu merasa bahwa nggak adil. Setelah saya mengalami hal ini, kalau saya tidak membalaskan dendam saya, dia seolah-olah akan melenggang begitu saja, tidak menanggung konsekuensi yang dia lakukan. Saya bertemu dengan banyak sekali narsistik di dalam hidup saya. Oke? Dan ada satu kesamaan yang saya lihat dari mereka semua. Teman-teman, seorang narsistik itu sering sekali kita harus akui, mereka mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup. Mereka mendapatkan hal-hal yang dalam tanda kutip terbaik dalam hidup. Kenapa? Karena mereka pintar memanipulasi orang. Oke? Mereka itu selalu berpindah-pindah dari satu korban ke korban yang lain, dan biasanya mereka berhasil. Mereka selalu mendapatkan impact-impact baru, mendapatkan supply-supply baru, mendapatkan lingkungan-lingkungan baru yang mungkin saja akan selalu tulus melayani mereka dan dijadikan supply oleh mereka. Dan ingat, seorang narsistik itu semakin lama, mereka semakin pintar untuk mendapatkan supply dan memilih supply karena pengalaman hidupnya mereka. Ini seperti sesuatu yang tidak adil, bukan? Gitu ya. Tetapi teman-teman tahu nggak? Ada satu hal yang selalu terulang dalam kehidupan mereka. Seorang narsistik bisa saja selalu mendapatkan hal-hal baik dalam hidup mereka, tetapi mereka akan selalu menghancurkan apa yang mereka dapat tersebut. Itu yang saya lihat di seluruh hidup seorang narsistik yang saya lihat dalam hidup saya. Oke? Artinya gini, kalau kamu melihat seorang narsistik yang misalnya dapetin temen yang mereka selalu manfaatkan, gitu ya, percayalah, nggak berapa lama lagi, dalam beberapa waktu, mereka akan menghancurkan persahabatan tersebut. Oke? Setelah itu, mereka akan cari korban baru. Dan mereka mungkin akan dapatkan lagi teman-teman baru yang ya sama impactnya, sama tulusnya. Tetapi setelah itu, mereka akan menghancurkan lagi korban mereka tersebut. Dan dia akan berulang-ulang melakukan itu dari waktu ke waktu. Mendapatkan komunitas baru, disayangi oleh orang-orang, mendapatkan orang-orang yang tulus, tetapi mereka akan menghancurkan hubungan tersebut. Kalau dalam hubungan percintaan, itu juga akan selalu terulang, ya. Berlagak sebagai korban, berlagak sebagai orang yang tersakiti, mendapatkan pasangan baru yang tulus menyayangi mereka, tetapi kemudian mereka akan menghancurkan kembali hubungan tersebut dan mengabuse korbannya. Dan itu akan terus berulang terus dalam setiap hubungannya mereka. Mau bisnis, mau pertemanan, mau percintaan, apapun yang terjadi, sebaik apapun mereka dapat, mereka akan selalu kehilangan orang-orang yang terbaik di dalam hidupnya mereka. Dan teman-teman tahu apa yang lebih menyedihkan dari itu? Mereka tidak pernah tahu kalau mereka itu mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup. Jadi seorang narsistik itu nggak pernah sadar bahwa mereka tuh sebenarnya selalu dapetin anugerah-anugerah, hal-hal yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka selalu mengeluh, mereka selalu merasa mereka adalah orang-orang yang paling menderita. Ketika orang banyak memberikan hal-hal yang baik kepada mereka, mereka tidak pernah bisa menghargai itu dan menghancurkan semua hubungannya mereka. Dan setelah itu semua terjadi berulang-ulang, mereka nggak pernah sadar dan mereka selalu merasa bahwa diri mereka itu adalah yang teraniaya. Itu kutukan yang luar biasa, teman-teman. Jadi bagi kalian yang merasa marah dan merasa dendam dan merasa ingin menyakiti seorang narsistik, percayalah,
Kalian nggak perlu ngelakuin itu. Mereka itu sudah menderita dari sananya. Ketika kalian move on dari mereka, ketika kalian sudah lepas dari mereka, itu sudah menghancurkan ego dia. Ketika kamu udah nggak mau ngontek mereka, udah mengabaikan mereka, bagi seorang narsistik, itu sebuah pukulan yang luar biasa. Kenapa? Karena itu terjadi berulang-ulang di dalam hidup mereka. Di dalam setiap hubungannya mereka, itu terjadi berulang-ulang. Jadi itu menghantam mereka berkali-kali. Jadi ketika kamu udah diam, kamu udah move on, kamu udah nggak mau ngurusin mereka lagi, bagi kalian sesuatu hal yang biasa aja. Tapi bagi seorang narsistik, itu menghantam dan menyakiti mereka dengan sangat luar biasa. Terakhir teman-teman, saya cuma bilang sama kalian, ingat bahwa kalian tidak harus memaafkan mereka. Enggak. Ya, seorang korban abuse tidak harus memaafkan abusernya mereka. Kalian tetap bisa move on tanpa memaafkan mereka. Tetapi yang terpenting adalah jangan fokus pada kemarahan dan rasa dendam kepada kalian. Jangan sampai itu mengikat kalian dengan masa lalu kalian dan membuat kalian tidak bisa melangkah ke depan. Fokuslah untuk melangkah ke depan. Karena itu adalah pembalasan dendam yang paling hebat yang kalian bisa lakukan kepada seorang narsistik.